Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang berharga ini saya akan menyampaikan bahasan topik tentang mengelola problema hidup secara Islami. Dalam kehidupan keseharian, manusia selalu berteman dengan kebahagiaan dan kesedihan sebagai akibat dari adanya berbagai problema kehidupan. Manusia menjadi bahagia karena keberhasilannya meraih harapan, impian, atau hasrat yang diinginkan. Sebaliknya, saat harapan dan hasrat yang diimpikan menuai kegagalan, bisa jadi mengalami perasaan sedih, kecewa, frustasi yang berakibat pada menurunnya gairah hidup. Sejarah kehidupan manusia paling ekstrim adalah cerita di antara kebahagiaan dan kesedihan. Maka memasuki bulan Ramadan ini, saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sudah tepat kiranya untuk senantiasa melakukan refleksi, upaya membangkitkan pengendalian diri dengan cara membangun keseimbangan hidup, yakni saat bahagia tidak merayakannya dengan hura-hura, saat mengalami kesedihan dan kekecewaan tidak lantas berduka cita. Pelaksanaan ibadah puasa ini momentum yang tepat untuk mendekatkan diri pada orientasi dan tradisi hidup Islami di dalam menyelesaikan berbagai tekanan dan problema kehidupan. Agama Islam telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seorang muslim memilih cara yang cerdas dan menghadapi berbagai problema kehidupan, yakni dengan bersandar pada kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasuli." Nabi telah meninggalkan di kalangan kalian umat dua perkara, dan kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kitab suci Al-Quran telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk pada kita bagaimana mengatasi permasalahan hidup agar seseorang tetap kuat dan dapat bertahan sampai memperoleh jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagaimana berikut ini. Pertama, tetaplah beriman di jalan Allah dan yakinlah bahwa setiap cobaan hidup yang datang pada setiap orang, jika seseorang sabar dan tetap beriman, Allah akan selalu memberikan jalan kemudahan. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Biasanya kecintaan Allah pada hambanya selalu penuh dengan ujian dan cobaan, sebagaimana yang dialami oleh para nabi-nabinya. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan mencoba kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Kedua, jadikan zikir sebagai metode atau jalan untuk mengatasi permasalahan. Zikir itu obat bagi orang yang meyakininya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang dan sikap tenang biasanya mempermudah mengatasi kesulitan. Yang ketiga, memperbanyaklah silaturahim. Dengan silaturahim pada teman, sahabat dan kerabat, kita dapat meminta cara yang baik dalam menghadapi permasalahan. Umumnya permasalahan seseorang semakin tak dapat diatasi ketika permasalahan itu hanya dipendam seorang diri, sehingga masalah itu membeku dan mengunci rapat hati, pikiran, dan jiwa. Silaturahmi sebagaimana yang umum dipahami banyak orang akan dapat memperpanjang umur. Umur menjadi panjang karena ketika permasalahan diungkapkan pada orang yang dapat dipercaya, secara psikologis biasanya dapat menurunkan tekanan hebat ataupun tekanan beban. Apalagi orang yang diceritakan dengan permasalahan kita itu dapat memberi saran yang baik berupa jalan keluar dengan ilmu dan akses jaringan yang dimilikinya. Semoga kita semua dapat memperoleh hikmah dan barokah di bulan Ramadan ini agar selalu berada dalam tradisi hidup Islam dengan berbagai problematika kehidupan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.